Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi perhitungan pH larutan penyangga. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe. Dan tetap di rumah. Dengan di rumah, kalian sama saja mencegah penularan COVID-19. Larutan penyangga ada dua jenis. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam tersusun dari asam lemah dan basa konjugasinya. Atau dia bisa dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Ketika kalian sudah mendapatkan mol dari asam dan mol dari basa konjugasinya, maka konsentrasi H positif dapat dihitung sebagai Ka dikali mol asam dibagi dengan valensi basa konjugasinya dikali dengan mol basa konjugasinya. pH-nya sama dengan min log H positif. Sehingga dapat diperoleh juga bahwa pH sama dengan min log dari mol asam dibagi valensi dikali mol basa konjugasinya dikali Ka-nya. Ka adalah tetapan asam lemah. Contohnya sebagai berikut. Ke dalam larutan CH3COOH ditambahkan padatan CH3CONa, sehingga konsentrasi dari CH3COOH 0,1 molar dan konsentrasi CH3CONa 0,05 molar. Jika KaCH3COOH itu 1,8 kali 10 pangkat negatif 5, maka tentukan pH campuran tersebut. Maka langkahnya kamu cari H positifnya langsung. Rumusnya Ka dikali mol konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garam atau konsentrasi basa konjugasinya. Karena Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 4 min 5, masukkan sini. Kemudian konsentrasi CH3COOH-nya 0,1, konsentrasi COONa-nya 0,05 molar. Maka masukkan seperti ini. Kemudian valensi dari CH3CONa adalah 1, sehingga tidak dituliskan. Maka diperoleh 3,6 dikali 10 pangkat negatif 5. Maka pH-nya adalah min log H positifnya. Maka min log 3,6 dikali 10 pangkat min 5 adalah 5 min log 3,6. Atau ketika dijumlahkan hasilnya 4,44. Nah, yang perlu kalian ingat, untuk garam yang mempunyai basa konjugasi diikat lebih dari 1. Misalnya CH3COO 2 kali Ba ini. Dia ketika diionisasi itu hasilnya 2 CH3COO- plus Ba2 positif. Karena CH3COO- ini dia punya valensi 2, maka konsentrasi dari CH3COO-nya ini adalah 2 dikali dengan konsentrasi garamnya, gitu ya. Maka diperoleh konsentrasi H positifnya adalah Ka dikali mol asam dibagi valensinya. Karena valensinya 2, maka masukkan 2 dikali mol garamnya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang ketika asam direaksikan dengan basa, gitu ya.
Kalau kamu amati, ketika sebanyak 200 ml CH3COOH 0,1 molar dia direaksikan dengan 50 ml BaOH2 kali 0,1 molar, jika Ka-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5, hitunglah pH campuran. Kamu amati, karena asam dan basa, maka langkahnya hampir sama seperti hidrolisis. Kamu cari mol asam dan mol basanya. Ketika dicari, diperoleh bahwa mol CH3COOH itu karena dia volume dan konsentrasi, maka kita pakainya V dikali M. 200 dikali 0,1 ditemu 20 milimol. Mol BaOH2 kali 5 milimol. Kemudian setelah kita dapatkan mol masing-masing, kamu buat reaksi dan buat tabel mula-mula bereaksi bersisa. 2 CH3COOH ditambah BaOH2 kali ketemunya CH3COOH2Ba ditambah 2H2O. Nah, jangan lupa disetarakan ya reaksinya, karena dalam menentukan pada tabel mula-mula bereaksi sisa itu reaksinya harus dalam kondisi dia setara. Nah, masukkan mula-mula CH3COOH 20 milimol, BaOH-nya 5 milimol. Kemudian kita cari reaksi pembatasnya. 20 dibagi 2, 5 dibagi 1. Maka reaksi pembatasnya adalah 5 milimol, atau yang habis bereaksi adalah BaOH 2 kali gitu. Sehingga karena koefisiennya CH3COOH ini 2, maka 5 dikali 2, maka ketemu 10 milimol yang bereaksi. 5 kali 1, koefisiennya BaOH 1, maka ketemunya 5 milimol. BaOH 2 Ba koefisiennya 1, maka dia 5 milimol. Dan H2O karena dia koefisiennya 2, maka dia 10 milimol gitu ya. Maka diperoleh sisa bahwa CH3COOH sisanya 10 milimol, BaOH-nya habis, CH3CO2Ba-nya 5 milimol gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus bahwa konsentrasi H positif itu Ka dikali mol asam dibagi dengan valensi basa konjugasinya dikali dengan mol basa konjugasinya. Maka diperoleh 10 min 5 dikali 10 dibagi 2,5, 2 dikali 5 gitu ya, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Maka diperoleh bahwa pH dari H positif dari asam larutan penyangganya itu adalah 5. Larutan yang kedua dari larutan penyangga adalah larutan penyangga basa. Tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya, kemudian dia bisa dihasilkan dari reaksi basa lemah dan asam kuat. Nah, diperoleh rumus bahwa OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa dibagi valensi dikali mol asam konjugasinya. Atau pH-nya sama dengan pKw dikurangi log dari Kb dikali mol basa dibagi valensi dikali mol asam konjugasinya. Ka itu sama dengan tetapan basa lemahnya, kemudian pKw-nya itu adalah 14. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Hitunglah pH dari 2 liter larutan yang mengandung 0,2 mol NH4OH dan 0,2
mol NH4Cl. Jika Kb dari NH4OH itu adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Maka langkah awalnya selalu mencari mol. Maka dapat diperoleh bahwa OH negatifnya adalah Kb sama dengan OH negatif sama dengan Kb mol dari basa lemahnya dibagi dengan mol garamnya, jangan lupa dikali dengan valensinya. Diperoleh bahwa 10 pangkat negatif 5 itu dikali 0,2 mol dibagi dengan 0,2 mol. Maka diperoleh 1 kali 10 pangkat negatif 5 gitu ya. Nah, pH kita cari pOH-nya dulu ya, tidak langsung ke pH. pOH-nya itu adalah min log OH negatifnya. Maka min log 1 kali 10 pangkat negatif 5 itu adalah 5. Kemudian pH-nya itu adalah 14 min pOH, sehingga ketemunya 14 dikurangi 5. pH dari larutan ini adalah 9. Yang perlu diingat di sini, karena dia ini sudah diketahui molnya gitu ya, maka volume dalam larutan itu tidak mempengaruhi besarnya konsentrasi OH negatif gitu ya. Maka kamu bisa langsung pakai mol. Jadi kalau diibaratkan volume di sini itu adalah pengecoh. Begitu ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kesuksesan kelak nanti ada di tangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.